naif, sungguh merugi bagi setiap kita yang waktu-waktu ini kita tidak isi dengan amalan-amalan kebaikan. Tentu amalan-amalan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari ini tanggal 27 Desember 2024, tidak lama lagi tahun baru. Tetapi bukan itu yang akan kita ambil pelajaran. Waktu terus berlalu sedemikian rupa, dan kita dituntut oleh Allah SWT untuk berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Kemaslahatan bagi umat manusia, sebagaimana kita contohkan tadi, matahari akan terus menyinarkan sinarnya, memberikan motivasi dan energi positif bagi setiap kehidupan di permukaan bumi. Apakah makhluk di dalam bumi ini berbuat pada Allah ataupun tidak, itu tidak ada hubungannya dengan diri kita. Yang pasti ada berbahagia. Sungguh rugi bagi kita ketika terus bergulir waktu demi waktu, sementara kita lalai mengisi waktu-waktu tiada yang bermakna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena itu berbahagia, untuk renungan akhir tahun pada hari ini ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan minad dunya wal akhirah. Wa man yasara musliman an mu'silin yasara alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi." Rawahu Muslim. Man nafasa, barang siapa yang membantu saudaranya dalam hal kesulitan dunia dan kesulitan akhirat, nafasallahu anhu kurbatan min kurubil yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah, satu penggal hadis ini memberikan motivasi pada kita semuanya. Kalau toh alam berjalan sedemikian rupa, matahari terus memberikan kebaikan-kebaikan, Allah terus memberikan kebaikan-kebaikan, sementara kemudian kita lalai dengan urusan-urusan dunia kita, kemudian tidak sempat berbuat kebaikan, maka kapan lagi kita akan bisa berbuat kebaikan? Kalau toh sampai kebaikan itu kemudian bisa meringankan beban saudara kita, disinyalir semakin hari semakin barangkali ekonomi semakin susah, tapi hadir bahagia, Allah mencatatnya sebuah kebaikan yang besar ketika seseorang dalam kesulitan mampu berinfak dan bersedekah ataupun berbuat kebaikan di saat-saat sulit itu. Saudara kita mungkin semakin hari semakin banyak yang kesusahan, dan tentu nilai terbaik di sisi Allah kemudian ketika kita mampu membebaskan mereka dari kesulitan itu. Kalau orang lain punya program-program sekedar bakar ikan, sekedar bakar jagung, maka bagaimana kita membuat sesuatu yang terbaik bagi saudara kita, teman kita, meringankan kesulitan mereka di akhir tahun semacam ini. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dengan demikian, elaborasi, kontinuitas kebaikan-kebaikan kita harus tetap kita jaga sedemikian rupa, tidak hanya pada momen-momen tertentu,
Kemudian hadis itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man yasaru ala musirin yasaru alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa mempermudah urusan saudaranya dalam segala hal, urusan dunia maupun urusan akhirat, apa kata Allah? Menurut Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan diberi kemudahan nanti di dunia maupun di akhirat. Hari berbahagia tentu memberikan motivasi bagi kita semuanya. Ketika kita mampu melepaskan saudara kita dari sebuah kesulitan, mampu membantu mereka dari sesuatu yang mereka cari dan kesulitan bagi mereka, maka Allah akan memberikan kita dari kesulitan-kesulitan dunia dan di akhirat. Tentu kita paham betapa nikmatnya di akhirat, dan sebaliknya betapa susahnya kehidupan di akhirat. Hidup tiada bertepi, tetapi kalau Allah kemudian memberikan kemudahan bagi kita, maka perjalanan kehidupan di akhirat akan semakin mudah. Allah akan memudahkan kehidupan kita dengan catatan kita mampu dan mau memudahkan urusan saudara-saudara kita. Yang ketiga, berbahagia, waman satara musliman satara fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu menutup aibnya saudara kita, tidak membongkar aib teman-teman kita, justru menutupi sesuatu yang menjadi rahasia ke saudara kita, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aib diri kita di dunia maupun di akhirat. Di era reformasi semacam ini, dan di era informasi yang demikian canggihnya semacam hari ini, karena kita tak susah untuk menghindari sesuatu yang tidak baik, selalu berseliweran di hadapan kita dan di hati kita. Kadang-kadang menjadikan kita ikut terbawa arus semacam itu, ikut gelisah dan sebagainya. Maka seorang mukmin dan muslim tentu mampu memilah-milahnya, mana yang terbaik bagi kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Karena berbahagia, proses peralihan tahun baru biasa saja, tidak perlu kita adakan sesuatu yang istimewa. Justru berbahagia, nanti di akhirat banyak orang yang menyesal. Apa kata Nabi? Menyesal tidak mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan-kebaikan, tetapi justru disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahagia, karena itu yang terpenting bagi kita sekarang, mari yang namanya sesuatu yang tidak baik, waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudara kita, maka Allah akan satar, menutupi aib yang ada dalam diri kita, fid dini wa dunya, dalam dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah tiga itu bisa kita lakukan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Dan sungguh Allah akan membantu hamba-hambanya, baik dalam keadaan sulit, susah, minus dan sebagainya. Kemudian ringan sekali menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata kuncinya? Maka abdu, selama hambanya saling tolong menolong sesama kita. Karena berbahagia, mari kemudian kita tingkatkan rasa persaudaraan, kebersamaan kita dengan saling menolong. Menolong kesulitan teman, menolong menutupi aib seseorang, dan mempermudah urusan-urusan teman itu. Dan itulah semuanya kunci orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihah ulaika khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beramal soleh. Amal soleh yang terbaik adalah tiga tadi.
maka itulah khairul bariyah, makhluk Allah yang terbaik. Tentu seorang mukmin dan muslim punya cita-cita semacam itu, dan sungguh kita punya niatan semacam itu. Kuncinya amalus sholihah dan iman yang semakin mantap. Ketika orang sudah mampu berbuat semacam ini, akan mendapatkan dua pahala di sisi Allah dan dua kemuliaan dan dua keutamaan, yakni jaza min rabbin jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah akan mendapatkan kita, Allah akan memberikan kita surga yang mengalir di dalamnya, yang kekal selama-lamanya. Kemudian yang terpenting lagi, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho pada kita dan kita pun ridho pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya posisi derajat yang sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu berbahagia, waktu demi waktu itu yang mesti kita capai, yakni radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini kita akan mampu berbuat demikian, dan kita akan mencapai yang namanya Allah ridho pada kita dan kita ridho pada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, jamaah rahmatullah, sebelum kita akhir khutbah pada siang hari ini, yang pasti dalam 2-3 hari ke depan kita akan menutup tahun 2024 dan akan memasuki tahun baru. Islam tidak mengajarkan sesuatu menghadapi tahun baru ini. Karena itu mari kita tingkatkan amaliyah kita, iman dan takwa kita, iman dan amal sholihah kita, kebaikan kita tingkatkan, sedekah kita dan ibadah kita. Itulah cara yang terbaik bagi kita, bukan sesuatu yang tidak ada artinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammadin wa ala alihi wasallam wa aman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujab ya qadil hajat. Allahumma qina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma asfina madinana alladhi wa ismatu amrina wa sirra dunyana alladhi fiha ma'asuna wa sirra akhiratana alladhi la ma'aduna was'al hayata ziyadatan lana min kulli khair was'al mauta rahatan lana min kulli sarin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun was'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la taj'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbil alamin. Subhanallah.